Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Baraya KR semuanya. Semoga Baraya semua selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perempuan di masa Nabi tidak hanya bertanggung jawab atas urusan dapur saja, akan tetapi mereka juga aktif mencari ilmu, menghafal Al-Quran dan Al-Hadis, mengajar cara baca tulis hingga bersyair. Dalam perang pun mereka ikut andil, entah itu sebagai perawat, dokter, pemasok bekal, penyemangat, bahkan ada pula yang langsung terjun di medan perang sambil mengendarai kuda dan memegang panah atau tombak. Salah satu di antaranya adalah Khawlah binti Ajwar bin Aus al-Sa'adi. Khawlah binti Ajwar dicatat sejarah sebagai pahlawan wanita dengan kemampuan bertempur di atas rata-rata. Saking populernya, Al-Waqidi, seorang pakar sejarah perang Islam, mengkhususkan satu bab dalam Futuh Syam untuk mengabadikan kisah perjuangannya. Dalam kitab tersebut dapat kita jumpai banyak kisah heroik tentang beliau. Namun, ada satu cerita yang paling menarik, yaitu saat beliau berjuang sendirian menghadapi batalion-batalion Romawi demi menyelamatkan saudaranya yang ditangkap dan ditawan musuh. Jangan lama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke kisahnya. Di bawah naungan Islam, harkat perempuan dihormati dan ditinggikan. Perempuan diberi keleluasaan berkiprah tanpa melupakan kodratnya. Hal ini mendorong bermunculannya tokoh-tokoh muslimah yang andil menegakkan Islam. Mereka berilmu, berakhlak mulia, taat beribadah, fasih membaca Al-Quran, bahkan turun ke medan perang membantu perjuangan kaum muslimin. Islam telah melahirkan banyak pahlawan. Sebuah agama yang turun di gurun pasir nan gersang bisa mengubah peta peradaban dunia. Lahirnya para pahlawan membuat Islam bisa menggema ke seantero bumi. Bukan kaum lelaki saja yang bisa menjadi pahlawan Islam. Kaum perempuan pun bisa menjadi sosok yang menginspirasi bahkan di medan perang. Salah satu sosok pahlawan muslimah di medan jihad adalah Khawlah binti Ajur. Jika julukan pedang Allah untuk kalangan laki-laki disematkan kepada Khalid bin Walid, maka Khawlah adalah pedang Allah dari kalangan perempuan. Keberaniannya amat besar. Bahkan ketangguhan Khawlah saat berjihad melawan Romawi di medan jihad menginspirasi pasukan kaum muslimin yang berisi para lelaki. Khawlah binti Al-Ajwar atau Ajur meninggal pada tahun 639 Masehi, adalah seorang pejuang muslim Arab dalam masa kekhalifahan Rasyidun. Beliau memainkan peran utama dalam penaklukan muslim di Lepan dan berjuang bersama saudara laki-lakinya yang bernama Dirar. Beliau telah digambarkan sebagai salah satu tentara wanita terhebat dalam sejarah Islam. Beliau juga termasuk salah satu sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Khawlah diperkirakan lahir pada abad ke-7 dan ayahnya Al-Ajwar atau Ajur adalah seorang kepala suku Bani Asad. Khawlah dan kakaknya sangat dekat, bahkan Diraralah yang mengajarkan tentang ilmu perang kepada Khawlah. Khawlah sendiri cukup mumpuni memainkan senjata, fisiknya juga menunjang, ia tegap, tinggi, dan gesit. Khawlah juga jago menunggangi kuda. Khawlah turut serta dalam berbagai pertempuran dengan pasukan muslimin, termasuk dalam peperangan melawan Romawi. Dalam kitab Futuh Syam dapat kita jumpai banyak kisah heroik tentang beliau. Namun ada satu cerita yang paling menarik, yaitu saat beliau berjuang sendirian menghadapi batalion-batalion Romawi demi menyelamatkan saudaranya yang ditangkap dan ditawan musuh. Peristiwa ini terjadi di perang Ad-Nadain. Saat itu, para pasukan muslim sibuk mengasah pedang dan berbincang mengenai strategi apa yang akan mereka terapkan. Tiba-tiba sesosok misterius sambil mengendarai kuda melesat di hadapan mereka. Pakaiannya serba hitam lengkap dengan penutup wajah. Tidak ada tampak dari anggota tubuhnya kecuali dua bola matanya. Dengan begitu lihai dia pacu kudanya. Di lengan kanannya tampak ada sebilah tombak, sepertinya dia akan bertempur. Melihat kejadian tersebut, mereka terheran-heran. Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, berujar,
Jika saja saya tahu siapa sebenarnya penunggang kuda ini, demi Allah, pasti dia adalah anggota pasukan berkuda." Lalu Khalid dan pasukannya mengikutinya dari belakang. Benar saja, sosok berkuda ini menuju markas pasukan Romawi. Tanpa mengurangi kecepatan laju kudanya, dia merangsek ke jantung pertahanan musuh, menyergap dan menerjang barisan tentara dengan sangat cepat. Tidak sampai satu putaran, ujung tombaknya telah dipenuhi darah. Sejumlah personel musuh tewas akibat serangan tersebut. Selang beberapa saat kemudian, untuk kedua kalinya dia kembali menantang maut. Memacu kudanya lagi, maju menembus barisan musuh tanpa rasa ragu dan takut sedikit pun. Para prajurit muslim yang dari tadi memperhatikannya hanya bisa terdiam, kagum dengan apa yang mereka lihat. Rafi bin Amirah dan orang-orang di sekitarnya mengira dia adalah sang pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Ia berkata, "Tak ada orang yang bertempur seperti ini kecuali Khalid bin Walid." Dugaan mereka salah, ternyata Khalid ada di antara mereka. "Siapa penunggang kuda yang maju mendahuluimu? Dia benar-benar telah mengorbankan jiwa dan raganya," ujar Rafi. Khalid menjawab, "Demi Allah, aku pun tidak tahu. Aku takjub dengan kualitas yang dia tunjukkan." "Wahai Amir," dia membenamkan dirinya di antara tentara-tentara Romawi, menusuk dari kiri maupun kanan. Ucap Rafi tak berhenti memuji sosok hero berpakaian serba hitam itu. Kemudian Khalid memberikan komando, "Wahai kaum muslimin, bertempurlah kalian semua, bantulah si pelindung agama-agama Allah." Mereka kemudian membentuk barisan dan mulai bergerak. Khalid melihat si penunggang kuda telah keluar dari jantung pasukan musuh. Dia menuju ke arah pasukannya. Prajurit muslim segera menyambutnya dan berucap, "Sungguh dia telah mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah dan mempertontonkan keberaniannya di hadapan musuh. Bukalah penutup wajah itu." Si penunggang kuda tidak menjawab. Dia lagi-lagi beraksi menghalau bala tentara Romawi yang mulai mengepungnya dari segala arah. Di sela-sela pertempuran, pasukan muslim satu persatu datang menghampirinya. "Wahai pemuda mulia, Amir bertanya kepadamu, kamu malah menghindarinya. Beritahukanlah namamu agar bertambah rasa hormat kami terhadapmu." Lagi-lagi dia tidak menjawab. Setelah berkali-kali ditanya, Khalid sendirilah yang kemudian menghampirinya. "Hai engkau, telah membuat hati kami bergetar dengan perbuatanmu. Siapa sebenarnya engkau ini?" Lalu suara lembut seorang wanita terdengar. "Wahai Amir, sesungguhnya aku tidak menjawab pertanyaanmu karena malu. Engkau adalah pimpinan tertinggi sedangkan saya hanyalah seorang lemah dan wanita tertutup." Lalu Khalid bertanya, "Siapa namamu?" "Aku, Khawlah binti Ajwar. Aku sebelumnya datang bersama pasukan muslimah. Lalu seorang kurir mengabarkan bahwa Dilara saudaraku telah ditawan musuh. Oleh sebab itu aku menunggangi kuda dan berbuat seperti apa yang telah engkau lihat." Mendengar pengakuan tulus tersebut, Khalid berempati. "Kami berdoa kepada Allah semoga bisa menemui saudaramu dan membebaskannya." Setelah itu keduanya berpisah. Dengan gagah berani Khalid melancarkan serangan, mengobrak-abrik pertahanan musuh. Sementara itu Khawlah terus berkeliling, tidak yang diinginkannya kecuali bertemu dengan saudaranya. Sayangnya tak ada satu petunjuk atau informasi yang bisa ia peroleh. Wajah para pejuang muslim tampak gembira, mereka memenangkan pertempuran. Di sisi lain, Khawlah masih berupaya mencari saudaranya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui kabar saudaranya. Khawlah binti Ajwar ini putus asa, perjuangannya sia-sia, lalu mencurahkan duka yang ia alami dalam sebuah syair. "Wahai saudaraku, seandainya saja aku tahu di padang pasir mana mereka menghempaskanmu. Seandainya saja aku tahu dengan tombak mana mereka menusukmu, atau dengan pedang mana mereka membunuhmu. Wahai saudaraku, saudarimu telah datang untuk menebusmu. Sungguh tidakkah kau lihat saudarimu akan selamanya melihatmu setelah pertempuran ini? Wahai saudaraku, kamu telah benar-benar meninggalkan di hati saudarimu bara api yang tidak akan pernah padam. Seandainya aku tahu kamu telah bertemu dengan ayahmu yang bapa terbunuh, maka aku sampaikan salamku padamu sampai hari pertemuan." Selain berbakat dalam militer, Khawlah juga memiliki jiwa seni. Dia adalah seorang penyair papan atas. Pantas saja lantunan syairnya begitu menyentuh hati dan menggerakkan jiwa. Seorang wanita terluka menahan kerinduan akan saudaranya. Khalid dan pasukannya bahkan menitikkan air mata mendengar syair Khawlah.
Mereka pun bertekad untuk terus mencari saudaranya itu. Sampai pada suatu hari, kabar mengenai di mana Dirar atau Dirara ditawan berhasil diketahui. Khalid segera menyusun strategi. Ia mengirim utusannya termasuk Khawlah untuk menyelamatkan Dirar atau Dirara. Tidak berselang lama, Dirar bebas. Kedua saudara tersebut kini bisa berkumpul kembali. Berkat keberaniannya, kemampuan serta totalitasnya, Khawlah binti Ajwar dikenal sebagai pedang Allah dari kalangan perempuan. Menurut catatan Muhammad At-Tunji dalam Mujam Alam An-Nisa, Khawlah wafat sekitar tahun 35 Hijriah pada akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, itulah tadi Baraya sedikit kisah tentang Khawlah binti Ajwar atau Ajur yang dikenal sebagai pedang Allah dari kalangan perempuan. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.